Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Hairunisa SPD dengan NIM 2550762202. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 di LPTK Universitas Pasundan. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Suban pada mata pelajaran PPKN materi hak dan kewajiban. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doa. Duduk rapi. Siap. Gerak mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu absen dulu untuk hari ini ya. Abdul Qadir. Hadir, Bu. Ya. Afif. Hadir, Bu. Ahmad Yuda. Hadir, Bu. Akselia Ines. Hadir, Bu. Alia Ratna. Hadir, Bu. Arif. Hadir, Bu. Dika. Hadir, Bu. Fatiatul. Hadir, Bu. Reni. Neng Akmal. Marlina. Hadir, Bu. Mehdi Manur. Hadir, Bu. Mikaila. Hadir, Bu. Muhammad Himalaya. Muhammad Humaidi. Okta Amelia. Hadir, Bu. Rizky Romansyah. Hadir, Bu. Nayaka Aska. Hadir, Bu. Iya. Hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah sudah hadir
Misalnya kalian punya teman yang bernama Anto, ya. Anto itu di rumah kerjaannya main game, terus main HP terus, ya. Dia tidak pernah membantu ibunya membersihkan rumahnya, ya. Apakah sikap Anto itu benar? Seharusnya dia apa? Membantu orang tua. Ya benar. Lalu di sini ada pertanyaan lagi. Siapa yang pernah membantu orang tua di rumah? Tunjuk tangan. Ya, alhamdulillah di sini pernah membantu orang tua semua. Yang apa saja contohnya membantu orang tua di rumah? Ya, ngepel, menyapu, terus mencuci baju, cuci piring, ya. Terus, jika tidak mengerjakan pekerjaan rumah, apa yang akan terjadi? Berantakan, kotor, terus dimarahin orang tua, ya. Hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah, ya. Lalu di sini ada yang tujuan pembelajaran, ya. Yang pertama, menganalisis konsep dasar hak dan kewajiban, ya. Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu pengertian hak, apa itu pengertian kewajiban. Yang kedua, mengategorikan contoh hak dan kewajiban di rumah dengan tepat, ya. Kalau disajikan contoh-contoh, kalian bisa mengategorikan ya, hak dan kewajiban di rumah. Yang ketiga juga, mengategorikan contoh hak dan kewajiban di sekolah dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Lalu ada manfaat pembelajaran. Yang pertama, mengetahui pengertian hak dan kewajiban, ya. Jadi kita tahu nih apa perbedaannya hak dan kewajiban. Mengetahui kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ya. Kalau kita tahu kewajiban kita apa, berarti kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, ya. Yang ketiga, mengetahui hak yang harus didapatkannya, ya. Jadi kita tahu nih hak apa yang harus kita dapatkan. Lalu ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, memperhatikan tayangan video tentang hak dan kewajiban. Yang kedua, mengerjakan LKPB. Yang ketiga, presentasi kelompok. Yang keempat, kesimpulan. Kelima, refleksi pembelajaran. Keenam, menyanyikan lagu daerah. Ketujuh, penutup. Ya. Ya. Coba ibu mau ngecek semangat kalian dulu. Coba tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Ya, semangat semua. Jadi lebih memperhatikan dalam pembelajarannya. Perhatikan, simak baik-baik video tentang hak dan kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita belajar di rumah Eka. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum kita mulai belajar, kita coba basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Kita Jangan lupa akan bahas dulu tulis pengertian tentang dari materi hak hari dan ini. kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan. Biasanya, hak diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban
kewajiban biasanya diperoleh dan dilaksanakan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Sekarang kita akan bahas contoh hak anak di rumah. Apa saja yang bisa kita terima atau kita dapatkan ketika di rumah? Yang pertama, mendapatkan kasih sayang. Tentunya ayah dan ibu memberikan kasih sayangnya untuk anak-anaknya. Yang kedua, memperoleh makanan. Ayah dan ibu memberikan makanan yang sehat dan bergizi untuk pertumbuhan kita. Yang ketiga, memperoleh kesehatan. Ketika kita sakit, pasti akan dirawat oleh ayah dan ibu. Kadang kita juga dibawa ke dokter untuk berobat. Yang keempat, memperoleh pendidikan. Ayah dan ibu pasti memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Contohnya diajari saat di rumah, kemudian disekolahkan, dan dilengkapi segala keperluan sekolahnya. Yang kelima, digunakan pendapatnya. Yang keenam, diberi waktu untuk bermain bersama ayah ibu, kakak adik, dan juga teman-teman. Sekarang contoh hak anak di sekolah. Apa saja yang bisa kita terima ketika di sekolah? Yang pertama, mendapatkan pelajaran. Bapak Ibu guru akan memberikan materi pelajaran dan menerangkan pada siswanya. Yang kedua, bertanya pada guru. Ketika ada materi yang kurang bisa dipahami, murid bisa bertanya pada guru. Yang ketiga, belajar dengan tenang. Tentunya kita butuh ketenangan saat belajar di kelas agar materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru bisa kita terima dengan baik. Yang keempat, menyampaikan pendapat. Ketika sedang belajar atau bermusyawarah, kita berhak untuk menyampaikan pendapat kita. Yang kelima, mendapatkan nilai. Setelah melaksanakan ulangan, kita berhak untuk mendapatkan nilai. Yang keenam, meminjam buku di perpustakaan. Kita berhak untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Salah satunya adalah perpustakaan. Yang ketujuh, kita berhak untuk bermain saat istirahat. Nah teman-teman, itu tadi hak anak di rumah dan di sekolah. Apa saja manfaat jika hak anak terpenuhi dengan baik? Di antaranya adalah tentunya anak menjadi bahagia. Yang kedua, anak akan tumbuh dengan sehat. Kemudian, anak akan menjadi cerdas dan terampil. Teman-teman, itu tadi contoh hak anak di rumah dan di sekolah, serta manfaatnya. Sekarang, kita akan belajar tentang contoh kewajiban anak di rumah. Apa saja yang harus kita lakukan ketika di rumah? Yang pertama, bangun tidur tepat waktu. Sebagai anak yang soleh dan solehah, usahakan untuk selalu bangun pagi. Kemudian merapikan tempat tidur, melaksanakan sholat subuh, kemudian mandi dan sarapan, serta semangat untuk melakukan aktivitas.
Yang kedua, menghormati, menghargai, dan menyayangi orang tua. Dan itu juga menyayangi kakak dan adik. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Sebagai anak yang baik, kita harus mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Karena pasti segala nasihat orang tua itu untuk kebaikan kita. Yang keempat, membantu orang tua. Kita berusaha untuk membantu orang tua sebisa dan semampu kita. Misalnya melakukan kamar, menyapu, mencuci piring, dan lain-lain. Sesuai dengan kemampuan kita. Yang kelima, belajar setiap hari. Karena kita sebagai belajar, jadi kita wajib belajar untuk mempersiapkan pelajaran esok hari. Atau selain itu juga mengerjakan tugas dari sekolah. Yang keenam, izin jika mau keluar rumah. Ketika mau berangkat sekolah atau mau main ke rumah teman, sebaiknya kita izin orang tua dulu. Yang ketujuh, menjaga kebersihan rumah. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya dan membereskan mainan setelah selesai bermain. Kemudian contoh kewajiban anak di sekolah. Apa saja yang harus dilaksanakan ketika di sekolah? Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Diusahakan jangan sampai terlambat ya. Yang kedua, memakai seragam sekolah dengan rapi. Yang ketiga, menghormati guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah, jadi kita harus berusaha menghormatinya. Yang keempat, mendengarkan penjelasan guru. Sebagai pelajar, kita harus mendengarkan guru saat menerangkan atau menjelaskan, agar kita paham dengan materi yang disampaikan. Yang kelima, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang keenam, menjaga kebersihan sekolah, seperti membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan tiket kelas. Nah, teman-teman, itu tadi contoh hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Hak dan kewajiban ini bisa dirangkum seperti berikut. Hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum melaksanakan kewajiban. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah selesai belajar tentang hak dan kewajiban. Terima kasih banyak sudah belajar bersama di rumah Eka. Nantikan terus video pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini setelah memperhatikan tayangan video tadi tentang hak dan kewajiban, adakah yang ingin bertanya? Kalau ada, ibu yang tanya. Oke, sini ibu tanya. Apa itu hak? Ada yang tahu apa itu hak? Apa itu hak?
Ya benar, menghormati guru itu adalah contoh kewajiban di sekolah. Ya, lalu ya di sini Ibu jelaskan kembali pengertiannya hak. Hak adalah sesuatu yang pantas kita terima sebagai manusia. Ya, boleh juga hak adalah sesuatu yang kita dapat. Nah, itu pengertiannya. Di sini juga ada pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan bertanggung jawab. Ya, misalnya contohnya kita piket. Jadi kita piket harus bertanggung jawab agar kelasnya bersih, tidak ada sampah. Itu bentuk tanggung jawab kita terhadap kewajiban. Lalu di sini ada contohnya, ya. Contoh hak di rumah. Yang pertama apa bacaannya? Mendapat kasih sayang. Yang kedua, diberi makan dan tempat tinggal oleh orang tua. Yang ketiga, perlindungan. Adapun di sini contoh kewajiban. Yang pertama, kewajiban di rumah. Ya. Di sini ada contoh hak dan kewajiban di sekolah. Yang pertama, haknya mendapat bimbingan guru, memakai fasilitas di sekolah. Yang ketiga, ya, itu hak-hak yang harus didapatkan. Oh, kewajibannya kewajiban di sekolah. Lalu di sini juga ada hak dan kewajiban itu harus seimbang, ya. Jadi kita boleh menuntut hak kita, tapi kita juga harus melaksanakan kewajiban, ya, sehingga hidup itu tertib, adil dan rukun. Misalnya contohnya kita menuntut hak sangu kita, ya, uang sangu kita untuk sekolah. Kewajiban kita terhadap orang tua harus belajar dengan rajin di sekolah, ya. Jadi harus seimbang. Jangan kita menuntut uang saku tahu-tahu kita bolos, itu salah. Jadi harus rajin belajar. Lalu nih, mengapa sih harus mematuhi kewajiban? Yang pertama, membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab, ya. Jadi, kalau kita sudah tahu kewajiban kita apa, kita harus bisa bersikap disiplin dan bertanggung jawab. Contohnya, ibu kasih PR ke kalian, bentuk tanggung jawabnya apa? Menjaga ketertiban di rumah dan di sekolah, ya. Kewajiban kalian itu harus menjaga ketertiban, ya. Jadi di rumah maupun di sekolah kalian tidak boleh berantem sama teman ataupun sama adik kakak kalian. Ya, yang ketiga, membuat hak kita dan orang lain terpenuhi. Yang keempat, menciptakan hidup rukun dan damai, ya. Tuh. Nah, ayo jadi anak yang bertanggung jawab, ya. Jalankan kewajiban dengan baik, hargai hak orang lain, bersikap adil dan jujur. Ya, itu agar hak dan kewajiban kita terlaksana dan terpenuhi. Itu, ya. Nah, di sini ada mengerjakan LK
contoh hak dan kewajiban di sekolah. Tugas kalian mencari mana contoh hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Lalu ditempelkan di sini, di toplesnya. Ya. Ini kegiatan berkelompok, ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, itu kelompok 3, ya. Ditulis kelompoknya di sini nanti. Ya. Habis itu nanti langsung presentasi, ya. Ibu bagikan dulu. Kalau ada yang tidak mengerti, tanya sama ibu caranya. Ya. Di sini ada bukunya. Ayo kamu. Jadi satu. Kiri ke bawah. Kiri dulu. Nah. Kiri dulu. Di sini ada bukunya. Ini ada bukunya, cari di buku, ya. Di bukunya. Kalau ada tidak mengerti, boleh tanya sama ibu, ya. Nanti presentasinya nunjuk satu teman sekelompoknya untuk mempresentasikan. Ya, boleh.
Dikumpulkan, nanti dibuangnya pas pulang. Ya, nah lanjut.
Nanti kalau temennya kesulitan dibantu ya. Sampahnya dikumpulkan, tidak berserakan apalagi dibuang di laci. Sudah dipilih temannya yang akan maju presentasi? Jangan lupa nanti saat presentasi memperkenalkan kelompoknya. Ya kalau dikumpulin dulu, di atas meja dikumpulin dulu nanti pulangnya. Ya, sudah selesai belum? Kumpulin tangan nanti pulang. Nanti pada saat presentasi, perhatikan temannya. Presentasi, sekalian dikoreksi punya kalian juga. Ya.
3. Mendapatkan pakaian layak. 4. Mendapatkan makan bergizi. 5. Perlindungan fisik. 6. Mendapatkan kesehatan. 7. Mendapatkan pendidikan. 8. Mendapatkan kasih sayang. 9. Mendapatkan tempat tinggal. Betul semua? Ya. Kasih tepuk wow dulu. Kasih tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Ya, kelompok 1 boleh duduk kembali. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 2, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin Ya, presentasikan kerja kelompok kami. kerja kelompok kami. 1. Belajar dengan rajin. 2. Merawat rutinitas rumah. 3. Menjaga kesehatan diri. 4. Menjaga nama baik keluarga. 5. membantu pekerjaan rumah. 6. Meminta istri. 7. Menjaga kesehatan lisan. 8. Menjaga kebersihan bersama. 9. Menghormati yang merasa keluarga. 10. Melakukan pekerjaan. Ya, betul semua? Betul. Kasih tepuk wow dulu. Kasih tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Ya, kelompok 2 silakan duduk. Ya, Bu. Ya, satu lagi. Ini kelompok 3. Tentang apa? Hak di sekolah. Kelompok 1 tadi tentang apa? Hak di sekolah, di rumah. Hak di rumah. Kelompok 2 tentang apa? Kewajiban di rumah. Ya, yang ketiga adalah hak di sekolah. Jadi nanti ibu tunjuk atau ada yang mau untuk membacakan kewajiban di sekolah. Siapa yang mau? Ini mau? Boleh nanti membacakan tentang kewajiban di sekolah. Ya, maju sendiri nggak apa-apa, biar berani. Ayo kelompok 3 maju. Ya. Ya, yuk. Apalagi ini. Yuk, ini angkat kaki. Nah, ini udah. Ini maju. Tentang hak di sekolah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi kelompok 3 ya memberitahu ibu kalau dia salah menempel. Jadinya mulai dari awal lagi. Ayo. Ini baris. Siapa yang mempresentasikan? Ya, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan karya kami. 1. Hak menggunakan fasilitas belajar. 2. Bertanya dan berpendapat. 3. Mendapatkan pengajaran. 4. Mendapatkan bimbingan. 5. Merasa aman. 6. Untuk menyampaikan kelulahan. 7. Mengikuti ekstrakurikuler. 8. Mendapatkan nilai atau evaluasi. 9.
dengan mendapatkan lingkungan bersih, beristirahat. Ya, betul semua? Betul. Kasih tepuk. Wow. Ya, duduk kembali. Ya, sudah kita mengerjakan LKPD ya. Ya, kumpul lagi sini. Oh, ada satu lagi lupa tentang toples kewajiban di sekolah. Ayo maju depan. Ya, kita perhatikan dulu teman kita. Ya, di sini membacakan apa namanya siapa? Ya, membacakan tentang apa? Toples kewajiban di sekolah. Ya, bacakan. 1. Mengikuti pelajaran dengan tertib. 2. Belajar dengan rajin. 3. Membawa perlengkapan belajar. 4. Menghargai teman. 5. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. 6. Mengerjakan tugas sekolah. 7. Menyampaikan dan merawat buku. 8. Mentaati peraturan sekolah. 9. Menghormati guru dan berbicara sopan. Ya, kasih tepuk dulu untuk teman kita yang berani. Kasih tepuk. Wow. Kembali. Nah, presentasi sudah. Nah, kita ice breaking dulu. Ya. Ini nyanyi bareng. Ya. Apakah itu hak dan kewajiban? Apakah itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Apakah contoh-contohnya dari hak? Apakah contoh-contohnya dari hak? Apakah hak adalah mendapat perlindungan dan mendapatkan nilai-nilai dari guru? Apakah contoh dari kewajiban? Apakah contoh dari kewajiban? Contohnya kewajiban membantu orang tua, belajar dengan rajin dan taat aturan. Ya, masih semangat? Semangat dulu, tepuk semangat. Nah, di sini mengerjakan tugas individu, ya. Ibu bagikan. Ini untuk PR, ya. Besok dikumpul, ya. Jangan lupa kasih nama. Langsung masukin tas. Siapa lagi? Ya, kasih nama nanti buat PR, ya. Masukin tas. Nah, ibu tanya di sini. Adakah yang ingin bertanya? Ada ya. Sudah mengerti semua? Sudah. Mau buat PR apa mau ngerjain di sini? Hmm? Dari sini udah nggak apa-apa. Ibu kasih waktu. Ayo udah buat PR aja. Buat PR masukin tas. Buat PR masukin
itu senang, jempol 2 itu sangat senang. Ini jempol yang ke bawah tidak senang. Yang mana? Jempol 2. Alhamdulillah kalau sangat senang ya. Terus bagian mana dari kegiatan ini yang kalian suka? Bagian mana? Jempol 2. Bagian yang mana? Bagian semuanya atau ice creamnya atau tepungnya atau kacangnya? Alhamdulillah semuanya suka ya. Lalu di sini kesimpulannya, apa kesimpulan dalam pembelajaran hari ini? Ibu tunjuk 1 orang. Ayo, Yuda, kesimpulannya apa? Hak itu apa? Hak itu apa? Yang? Iya benar, hak itu yang kita dapat. Kalau kewajiban, 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 Kewajiban yang kita lakukan. kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan. Itu benar ya. Lalu kita nada ice breaking lagi dan menyanyikan lagu daerah ya. Ya, berdiri lagi. Kita ice breaking dulu. Berdiri. Berdiri semuanya. Ayo, ikutin namanya.
tepuk tangan. Oke ya, sampai juga ke akhir pembelajaran kita ya. Terima kasih untuk anak-anak yang untuk pembelajaran hari ini yang sudah fokus dalam pembelajaran, semangat dalam pembelajaran ya. Ini alat-alat tulisnya dimasukkan semua ya. Sampahnya jangan lupa nanti dibuang ya. Sampai ketemu lagi ya di materi selanjutnya ya. Jangan lupa dimasukin semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sampahnya dikumpulkan. Sudah, kita sudah belajar hari ini tentang apa tadi? PPKN, tentang dan kewajibannya. Semoga semuanya sudah mengerti dan sudah paham tentang apa itu hak dan kewajiban dan bagaimana melaksanakannya ya. Tuh. Oke, ketua kelas pimpin doa. Duduk rapi, siap. Gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ibu pilih yang rapi untuk pulang ya. Ayo yang tengah dulu.